Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Shalom. Mungkin pada hari ini kita datang bukan dengan raut wajah yang bersuka cita, tetapi justru dengan raut wajah duka cita yang bersungut-sungut meminta pertolongan Tuhan. Tapi percaya Tuhan ada dan selalu mau menolong kita. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia memelihara setiap dari kita. Dia menjamah bagi orang yang percaya. Katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan semua, Tuhan selalu menolong. Oh yes, oh Lord, selalu menjagaku. Sehelai pun, helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjagaku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku. Oh, Dia selalu menjaga setiap dari kita. Bahkan sehelai pun rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Nya.
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkan setiap kita. Dia pelihara kita sampai nanti saat kita tidak berdaya, Bapak Ibu. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, mari kita sembah, kita bersyukur, kita berikan pujian-pujian yang terbaik bagi Dia. Karena hanya Dia yang mulia, hanya Dia yang sanggup, hanya Dia yang layak dipuja. Segala puji-pujian. Oh, Ramatakarabakashi karanabalalabalalabalalabalala. Mari angkat kedua tangan kita. Kita katakan, kita serukan bersama-sama kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Di sini kami berkumpul bersatu. Tuhan mengatakan, jika 2-3 orang berkumpul, Tuhan pun tidak akan segan untuk datang. Bahwa roh Allah benar-benar hadir pada hari ini. Oh, ya Rabbana karabalala. Oh, dia fokus hanya kepada Tuhan. Dia yang memberikan dan melancarkan segala hal. Dia memberikan kita kehidupan. Oh, lalaba. Terima kasih. Oh, ya Tuhan. Oh, di hanya karena Dia kita semua ada pada hari ini. Dan oleh karena Dia yang menebus kita, kita selamat. Kita ada bukan dalam penyiksaan tetapi dalam sukacita. Oh, terima kasih. Terima kasih, kami yang sebesar-besarnya kami lantunkan, kami naikkan ke tempat yang maha tinggi. Kami naikkan ke hadirat-Mu. Hanya ini ya Tuhan yang dapat kami berikan. Kami tidak bisa memberikan lebih dan lebih. Tapi Engkau tahu kami memberikan hati kami yang mulia, hati kami yang ingin menyembah-Mu. Oh, katakan, Tuhan selalu menolongku. Yes, Dia menolong setiap kita. Dia selalu menjaga setiap kita. Oh, Dia menjaga, Dia melihat, Dia tak tutup mata. Dia sangat detail ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan setiap kita dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur, katakan, seumur hidupku.
ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami tahu Engkau menyelamatkan, menolong dan mendengar, dan selalu ada di samping setiap kami. Kami ingin lebih dan lebih lagi memuji, menyembah nama-Mu. Dan hanya pada hari ini kami ingin lebih khusyuk ya Bapa, menyembah dan memuliakan dalam kehadiran-Mu. Bapak Ibu saudara-saudari semua, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita rayakan kasih Tuhan di tempat ini. Luar biasa. Roh Allah ada di dalam tempat ini, di setiap tempat Anda semua, di samping Anda. Mari kita katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Di situ pasti terjadi mujizat. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita percaya bahwa Roh Allah ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Amin. Kita katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat. Kita angkat tangan kita. Oh haleluya. Oh, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, dapatkan apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, kemanapun kami pergi. Oh, kemanapun ya Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita percaya, kita terima, kita terima, kita terima, kita terima kuasa dari Tuhan yang menguatkan setiap dari kita. Oh, haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan tepuk tangan di kepala kita. Haleluya. Worship, worship You. Dengan kuasanya, dengan kuasanya kita nyanyikan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita nyanyikan dengan penuh dengan kuasa. Kita nyanyikan dengan segenap kekuatan, segenap jiwa kita. Kita katakan berlari, berlari sampai tujuan. Mendapatkan apa? Kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Di situ pasti
mujizatmu terjadi. Oh, di situ pasti mujizatmu terjadi. Sekali lagi kita katakan, di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Kita terima kuasa dari Tuhan ya Bapak. Kita terima. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya, haleluya. Kita akan sekali lagi memuji, memuliakan Tuhan. Ada sukacita pada hari ini? Haleluya, haleluya. Kita tepukkan kedua tangan kita bersama-sama. Oh. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala belenggu pun digantikan, selamatku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, oh. Kita ada sukacita hanya di dalam Dia. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Oh, oh, oh. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Oh, Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati pada Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Katakan, Dia penolong kita, Dia setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang. Begitu luas kasih Tuhan, oh, tiada terhitung. Oh, pertolongan-Mu di dalam hidupku.
bagaikan langit yang membentang. Oh, begitu dalam kasih Tuhan, terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Allah dalam kekuatan dan kasih-Nya tidak mengatasi apapun, hanya kasih dan kuasa-Nya. Oh, kita katakan yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu. Katakan di dalam hidupku. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita menundukkan kepala di hadapan-Nya dan berdoa bersama-sama. Bapa, hari ini kami sungguh bersyukur Engkau pertemukan kami satu dengan yang lain. Kami sungguh bersyukur karena hanya dengan kuasa dan pemberkatan-Mu, hanya oleh seizin-Mu saja, kami boleh berada di tempat ini bersatu, memuliakan, memuji nama-Mu. Dan pada hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Segala pujian, segala puji-puji yang tertinggi dan termasyur yang dapat kami bawa, kami serahkan kepadamu di hadapan tahta Maha Kudus. Ya Bapa, kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mengetahui, kami akan lebih lagi menggali dalam betapa kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan oleh daripada itu ya Bapa, berkatilah setiap orang yang mendengarkan, berkati pula setiap orang yang merenungkan firman-Mu, merenungkan ayat-ayat demi ayat di dalam kitab yang membawa keselamatan dan pengharapan, yaitu Alkitab yang diturunkan kepada kami oleh para rasul dan para nabi. Dan ya Bapa, pada hari ini berkati juga pengkhotbah yang akan memberitakan sebagian kecil daripada apa yang diberitakan oleh Paulus. Dan kiranya Engkau memberkati lidah bibirnya, Engkau jamah sehingga apa yang keluar daripada mulutnya benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari kesempurnaan ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Yang percaya kita katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, beberapa waktu lalu saya sudah menjanjikan bahwa pada bulan Januari saya akan membawakan sebuah tema yang akan mungkin digadang-gadangkan oleh banyak orang, terutama oleh mungkin jemaat Tuhan yang rindu untuk mengetahui lebih lanjut
mengenai perjamuan kudus, atau yang mungkin dikatakan juga perjamuan suci, dan ada pula yang mengatakan sebagai ekaristi, ya. Bapak Ibu, saya di sini tidak pada hari ini tidak akan memperkeruh suasana dan tidak akan memperjelek atau mengatakan bahwa perjamuan suci itu adalah kata yang tepat, atau perjamuan kudus, atau bahkan ekaristi, atau bahkan nama-nama yang lain. Tetapi pada hari ini kita bersepakat bahwa roti dan anggur, ketika kedua hal tersebut dibawa ke dalam hadirat Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, kemudian bersama-sama di dalam rumah Tuhan maupun di dalam setiap rumah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, itu disebut persekutuan dengan Tuhan. Baik itu namanya perjamuan suci, perjamuan kudus, atau ekaristi, apapun itu adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita baca satu ayat, bukan satu ayat ya. Kita baca dulu satu ayat ya. Nanti kita baca ayat-ayat selanjutnya. Oke. Kita buka di 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-23 dulu ya. Baik. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Oke, stop di sini dulu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hal yang pertama, yang utama ya, bukan berarti anggur itu bukan yang terutama, tetapi hal yang pertama kali dilakukan oleh Yesus pada waktu malam Ia diserahkan. Pada saat itu adalah saat Paskah, masa Paskah. Sehingga roti yang diambil adalah roti yang tidak beragi sesuai dengan tradisi Yahudi. Yesus pertama-tama mengambil roti. Oke? Dan dikatakan di sini oleh Paulus, apa yang dikatakan diteruskan oleh Paulus bukan dia ada-adakan sendiri. Bukan dia mengatakan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya, tapi ia mengatakan apa yang diteruskannya dari Tuhan. Mungkin Anda bertanya-tanya di rumah, atau bahkan jemaat di sini bertanya-tanya, Paulus kan saat Yesus masih menginjil di bumi, dia masih belum bertobat. Lalu apa yang dikatakan di sini telah aku terima dari Tuhan? Apakah Paulus mendapatkan penglihatan ilahi, didatangi oleh Tuhan? Bisa jadi. Tetapi yang lebih tepatnya di sini boleh dikatakan bahwa apa yang Paulus terima datangnya dari Tuhan, yaitu perjamuan kudus, perjamuan suci, ekaristi, datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan diada-adakan oleh Paulus. Bukan karena Paulus menyukai roti tak beragi, kemudian beliau mengatakan, baik kita akan adakan perjamuan suci dengan menggunakan roti yang tidak beragi karena saya alergi terhadap ragi, atau sebagainya. Tetapi ritual ini, kalau bisa kita bilang sebagai ritual sakramen ini, merupakan langsung dari sumber segala berkat, sumber segala kemenangan, sumber segala pengharapan dari Kristus Yesus sendiri. Amin. Kita lanjutkan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang digarisbawahi tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang terakhir 30 dalam pembacaan firman kita. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam King James Version dikatakan for this cause, karena ini, many are weak and sickly among you. Banyak di antara kalian lemah dan sakit-sakitan, ya. And many sleep. Bapak Ibu, mungkin beberapa ketika kita membaca firman Tuhan pada hari ini terkaget-kaget. Waduh, saya kalau semisalnya tidak kudus, tidak suci, kemudian mengambil perjamuan, kemudian saya akan mati. Tenang, itu bisa terjadi. Tetapi dalam terjemahan lain dikatakan many sleep, tidur. Jadi kematian yang tidak secara harafiah, ya. Maksudnya tidur di dalam iman. Oke. Bapak Ibu, ketika saya masih duduk di bangku SMP, saya masih ingat dengan jelas. Saat itu guru saya mengatakan, besok kita akan adakan perjamuan kasih. Kemudian saya di dalam hati mengatakan, wah, perjamuan kasih. Kita akan merayakan tubuh dan darah Kristus. Kita akan makan roti tak beragi, minum dari cawan yang berisi anggur. Tapi salah. Itu adalah salah kaprah saya yang kalau bisa saya katakan sebagai salah kaprah terbodoh yang pernah saya lakukan. Saya datang pada akhirnya membawa makanan, ya. Saya tidak ingat makanan apa yang saya bawa waktu itu. Tapi yang jelas saya terus memikirkan, kenapa perjamuan kasih berbeda dengan perjamuan kudus, ya. Untunglah pada saat itu Google sudah ada, jadi saya bisa search apa bedanya perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada masa itu di Korintus, jemaat-jemaat Tuhan dan gereja Tuhan bahkan, mereka melakukan perjamuan kasih dan perjamuan kudus secara bersamaan. Hal tersebut itu tidak perlu kita herani karena awalnya yang namanya feast, ya, supper dalam bahasa Inggris, feast atau supper itu dilaksanakan pada upacara-upacara pagan. Ada yang tahu pagan di sini? Pagan sama dengan menyembah patung-patung, pagan sama dengan kepercayaan yang dianut oleh bangsa-bangsa di daerah Timur Tengah, bahkan di seluruh dunia sebelum adanya agama modern, sebelum adanya keselamatan dari Tuhan, sebelum adanya penginjilan evangelistik.
Dan mereka mengadopsi itu. Ini bukan hal yang tidak lazim Bapak Ibu. Sama dengan ketika Natal dikatakan tanggal 25. Sebenarnya tanggal 25 itu diambil karena menyamakan dengan tradisi yang ada. Dalam sebuah reportase yang saya lihat beberapa waktu lalu bersama salah seorang Romo di daerah, saya lupa tepatnya di mana, tapi beliau yang sungguh luar biasa. Beliau yang sebenarnya menulis salah satu lagu yang saya benar-benar suka lagu itu. Mungkin tidak bisa ditampilkan hari ini ya. Tapi lagu itu mengenai doa Bapa Kami. Lagu ini sangat mengena di hati saya karena ketika dulu saya masih berada di sebuah paduan suara dan saya berkeliling ya dari gereja-gereja. Saya sempat dulu di sebuah gereja Katolik di Surabaya, kemudian di Semarang. Saya menyanyikan lagu ini dan saya selalu terngiang-ngiang. Melodinya terdengar sedikit unik dan betul ternyata itu adalah melodi yang diciptakan oleh seorang Romo Belanda kalau tidak salah, atau Jerman saya lupa. Tetapi beliau mencampurkan unsur-unsur daerah ke dalamnya. Supaya firman Tuhan, supaya penginjilan Tuhan, supaya ibadah serasa apa? Serasa di rumah. Bapak Ibu, pada saat itu Paulus mengetahui bahwa ketika saat mereka merayakan ibadah di rumah-rumah Tuhan, mereka juga mengadakan perjamuan kasih plus perjamuan kudus. Jadi satu paket. Dan kemudian yang sungguh membangunkan ya, bahasa kekiniannya adalah sebelum mereka masuk ke dalam perjamuan kudus, mereka sudah mabuk. Inilah yang di-highlight oleh Paulus sehingga dia katakan di dalam pasal ini secara terkhusus. Pertama dia mengatakan soal menutup kepala bagi perempuan. Kemudian di bagian kedua dalam pasal ini dikatakan juga Paulus sangat marah karena Paulus mendapati orang-orang ini sebelum masuk ke dalam perjamuan kudus, mereka sudah mabuk karena mereka ada perjamuan kasih. Dan perjamuan kasih zaman dahulu menggunakan minuman-minuman beralkohol. Kemudian dengan segala macam makanan yang sungguh-sungguh lezat. Dan banyak Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang kaya yang membawa makanan mereka, kemudian membagikannya dengan kawan-kawan rekan-rekan yang kaya. Kemudian yang miskin dibiarkan dengan sedikit makanan sehingga mereka masih lapar. Dan yang kaya benar-benar penuh perutnya. Inilah yang dilirik oleh Paulus. Dan seketika itu dia mengatakan, memperjelas bahwa sakramen ini dari Tuhan loh. Jangan main-main. Dan tadi kita sudah baca juga bahwa perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebaiknya perjamuan kudus ini diadakan setiap kali ada pertemuan ibadah di rumah Tuhan. Seperti yang kita ketahui, perjamuan kudus itu bahan-bahannya lumayan mahal. Ya. Persiapannya lumayan membutuhkan waktu. Baik di rumah Tuhan macam apapun, model apapun. Setiap ada perjamuan suci, perjamuan Tuhan, kita harus mempersiapkan pertama apa? Roti. Kemudian kita mempersiapkan anggur. Dan anggur dan roti itu tidak gratis Bapak Ibu. Oleh karena itu banyak gereja-gereja yang kemudian mengadakan perjamuan
hanya 1 bulan sekali, bahkan ada yang hanya 2 bulan sekali, bahkan ada yang tidak pernah sama sekali. Alasannya, kalau boleh ditanya secara jujur, alasannya pasti mahal. Saya dulu pernah terkaget-kaget dengan harga yang kalau saya boleh bilang agak menyiksa. Ketika saya dulu membeli hosti, saya kira hosti itu akan menjadi satu hal yang murah karena bahannya hanya tepung kemudian air. Tapi kemudian ketika saya melihat harganya, astagfirullahaladzim, mahal. Kemudian saya melihat anggur yang ada cup kecil-kecil seperti itu tambah lebih mahal lagi Bapak Ibu. Jadi itu bukan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Benar-benar perlu dijawab bahwa kenapa gereja tidak melakukan perjamuan setiap minggu. Karena kebanyakan akan terkendala dengan masalah biaya. Tetapi kita di sini kita merayakan perjamuan Tuhan setiap minggu. Setiap pertemuan. Bapak Ibu, saya cukup salut dengan gereja-gereja Katolik dan satu gereja yang sungguh luar biasa, yang setiap kali ibadah Bapak Ibu selalu ada perjamuan. Hanya dalam beberapa okasi saja tidak diadakan. Saya tidak perlu menyebut gereja, tapi yang jelas gereja ini sungguh cepat ya. Sungguh cepat sekali. Hanya 1 jam ya. Gereja Katolik juga hanya 1 jam, lebih sedikit. Tapi yang ini gereja Kristen ya, gak perlu saya spill, pasti sudah tahu semuanya. Bapak Ibu, ada baiknya kita setiap kali kita ibadah, kita melakukan perjamuan kudus. Dan setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya pernah lihat Bapak Ibu, saudara-saudari, pada saat usher mengantarkan perjamuan, ada orang yang ngambilnya 2. Kemudian entah dikemanakan satunya. Hal yang paling saya takutkan adalah ketika perjamuan tersebut tidak diberikan kepada orang lain, tetapi yakni ingin dikonsumsi demi kepuasan pribadi. Ya. Karena ada 2 orang-orang yang seperti itu, yang ngambilnya banyak, kemudian disatukan, diminum karena ada alkoholnya. Meskipun sedikit loh Bapak Ibu, saya juga heran. Ketika saya melihat di toko rohani, saya lihat kadar alkohol dalam anggur perjamuan itu hanya sekitar nggak sampai 5. Jadi sangat rendah sekali. Bahkan ada yang sampai titik 0. Jadi seperti kalau bisa saya bilang fermentasi tape. Tapi entah apa yang ada di pikiran orang-orang. Dan perjamuan kudus adalah pemberitaan kematian siapa? Kematian Kristus. Tadi kita sudah baca, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Seperti kita ibadah, kita memperingati Kristus. Kemudian perjamuan kudus adalah peringatan akan kematian Kristus, di mana saat tubuhnya terkoyak, darahnya tercucur, kita diselamatkan. Ada keselamatan, ada pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus. Hanya untuk orang-orang percaya? Tidak. Untuk semua orang. Kemudian perjamuan kudus itu sangat kudus, sehingga kita harus menguji diri terlebih dahulu.
Jadi tidak boleh itu kita datang ke gereja, sudah selesai khotbah, baru masuk, kemudian ngambil perjamuan, kemudian keluar, sudah. Tidak apa-apa kalau misalnya memang ada jadwal sehingga tidak mengizinkan kita, tetapi ada baiknya kita ikuti dari awal, kita merenungkan diri kita terlebih dahulu. Karena sangat kudus. Saya ingin cerita sebenarnya Bapak Ibu, saya itu orang yang takut. Ya. Jujur saya dulu pernah diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan cerita ini terjadi ketika saya bersama teman-teman saya mengunjungi sebuah desa di daerah Blitar. Di daerah Blitar tersebut saya tinggal bersama sebuah keluarga di gubuk ya. Sebenarnya rumah sih, cuma modelnya gubuk, Bapak Ibu. Saya juga heran pertama kali ke sana, baru pertama kali melihat rumah yang temboknya itu masih belum rapat ya. Jadi kalau hujan, dan kita pernah mengalami sebenarnya satu hari kalau enggak 2 hari hujan dan benar-benar masuk airnya. Dan setiap kali saya pergi jauh berlibur atau kemana, saya akan selalu bawa sikis ya, yaitu tempat untuk menyimpan hosti ya. Dan saya selalu isi 1 hosti di sana atau 2. Saat itu saya membawa juga 2 bersama saya. Saya yakin pada saat itu sebenarnya nggak boleh ya, tapi saya bawa aja karena saya orangnya percaya bahwa kalau ada satu hal nanti yang terjadi, saya bisa gunakan kekuatan Tuhan dalam perjamuan kudus. Saya cuma bawa hosti, saya nggak bawa anggur. Dan kalau saya tidak salah ingat, saya cuma bawa itu. Kemudian saya nggak taruh di psikis, saya cuma taruh di kertas. Saya lipat-lipat, saya taruh di sela-sela buku kalau nggak salah, atau di sela-sela baju-baju saya. Hari pertama teman saya diganggu. Hari pertama teman saya melihat anak kecil lari-lari. Tapi ketika di kerjaan gak ada. Posisi memang rumah yang saya tinggali bersama teman saya selama sekitar 1 minggu itu benar-benar di tengah hutan. Jadi depan itu mesti jalan sekitar 500 meter baru sampai jalan. Belakang itu sudah hutan, kanan dan kiri ladang. Sehingga benar-benar hutan. Dan teman saya kemudian mencari, anaknya siapa itu? Itu masih hari pertama. Hari kedua, kemudian Bapak Ibu, saya melihat sosok. Ya, teman saya pertama saat itu sudah maghrib. Sebenarnya kita sudah bilang satu sama lain, kalau sudah maghrib, mari kita tutup jendelanya supaya nggak terjadi apa-apa. Dan pada saat itu kebetulan kita berdua lupa, azan maghrib sudah disuarakan, kemudian kita masih ngobrol-ngobrol. Teman saya langsung membatu, Bapak Ibu. Dia panggil saya, Vin, itu apa itu? Saya dalam hati, ada apa? Kemudian saya lihat, kayaknya ada mata di sana. Tapi saya tutup jendelanya Bapak Ibu, saya tutup. Dan sejak saat itu, kehadiran saya seakan tidak di welcome di tempat itu. Saya terus bertubi-tubi. Pagi-pagi bangun Bapak Ibu Saudara, gatal semua. Gak ada nyamuk, gak ada. Kemudian Bapak Ibu, hari terakhir, kamar saya digedor-gedor dari segala arah. Kemudian teman saya juga melihat ada kayak yang ngintip. Kita udah cek di depan, gak ada. Ibu induk semang saya, dia membuka, gak ada. Tapi kita bilang, katanya ada sesuatu nih. Teman saya tidur, saya ambil hosti, kemudian saya pegang.
aman Bapak Ibu. Tapi ketika saya mulai tertidur terlelap, hosti tersebut jatuh dari pegangan saya. Saya mulai gatal-gatal seluruh badan Bapak Ibu. Gatal-gatal. Entah kenapa, gak ada nyamuk. Digedor-gedor dari pintu juga dari tembok. Tapi Bapak Ibu, puji Tuhan, sampai pada pagi hari Tuhan masih menyayangi saya. Sehingga pada pagi hari saya bangun, tidak terjadi apa-apa. Dan saya pulang membawa cerita yang sungguh luar biasa untuk diceritakan kepada teman-teman saya. Jadi itu kekuatan dari hosti itu, terutama yang sudah didoakan Bapak Ibu, sungguh besar, sungguh kuat. Dan satu lagi, perjamuan kudus hanya untuk siapa? Untuk orang percaya dan dapat mendatangkan perkara. Khusus untuk orang percaya. Ini maksudnya apa? Berarti orang yang tidak percaya nggak boleh? Iya, nggak boleh. Mungkin banyak yang mengatakan nggak apa-apa. Tetapi bahaya Bapak Ibu, berhati-hati. Karena ketika kita mengatakan seperti demikian, kita seakan-akan tidak menghargai tubuh dan darah Tuhan. Perjamuan kudus, perjamuan suci Ekaristi hanya diberikan kepada yang percaya. Harus dibaptis, harus dikuatkan. Itu keputusan dari gereja masing-masing. Tapi yang paling inti adalah yang pertama harus percaya dulu. Orang kalau nggak percaya nggak mungkin baptis. Orang kalau nggak percaya nggak mungkin krisma. Orang nggak percaya nggak mungkin sakramen penguatan. Orang kalau nggak percaya nggak mungkin ke gereja. Bapak Ibu. Jadi intinya adalah apa? Percaya dulu. Ada gereja katakan yang penting percaya. Sudah, tidak perlu repot-repot. Yang penting percaya, karena intinya itu percaya Bapak Ibu. Kalau kita berikan pada orang yang tidak percaya, dapat terjadi banyak hal, banyak musibah. Ya, bukan berarti Tuhan itu Tuhan yang, waduh, kalau seperti ini diberikan kepada orang-orang, saya berikan keburukan dalam kehidupan, saya raup semua rezekinya. Oh, tidak. Tetapi peringatan akan Kristus itu dan peringatan akan kematiannya, ya, melalui sakramen ini memang diperuntukkan untuk orang percaya supaya mengingat-ingat, ya. Bapak Ibu, kalau misalnya orang tidak tahu gimana cara dia mengingat, ya, saya nggak tahu rumus Pitagoras, gimana cara saya mengingat rumus Pitagoras. Tapi kalau saya tahu rumus Pitagoras, A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, saya bisa ingat, saya bisa lupa. Nah, tujuannya perjamuan kudus, perjamuan suci atau apapun itulah adalah untuk membuat kita ingat, mengingatkan kita akan apa tadi? Kristus pertama. Dan lagi-lagi kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi tujuan utamanya adalah itu. Jadi barang yang digunakan tidak sesuai tujuan utamanya itu fatal. Ya, kita bisa lihat bersama-sama barang yang tidak sepatutnya digunakan untuk sesuatu, tapi digunakan begitu saja. Kalau perlu saya contohkan, kita pakailah solder. Bapak Ibu tahu solder? Ya. Kita pakai solder untuk masak. Bisa sih, lama tapi, ya, panasnya kan lama. Atau kita pakai kompor untuk menyonder, bisa. Nanti timahnya hangus semua, leleh semua kemana-mana, ya nggak apa-apa. Bisa, tapi fatal. Paling fatal lagi adalah ketika pilot sedang mengendarai pesawat,
Seringkali yang digunakan adalah autopilot. Ya. Tapi yang paling menarik adalah cerita, dan bukan cerita tetapi berita bahwa autopilot yang digunakan pada saat beberapa pesawat jatuh di beberapa seri, kalau tidak salah merek Boeing, autopilot itu salah. Salah apa? Salah tangkap. Sistemnya salah. Ya. Jadi bukannya dia mau menyelamatkan manusia, tambah dia jatuh. Ya. Jadi terkadang membiarkan autopilot itu berjalan sendirian itu terkadang berbahaya. Kalau kita di masa depan punya kesempatan untuk mencoba Tesla, jangan ditinggal tidur Bapak Ibu. Karena saya pernah melihat juga beberapa video yang ditinggal tidur begitu saja. Kemudian apa yang terjadi? Ya belum terjadi apa-apa sih, cuma berbahaya. Ya karena autopilot itu digunakan untuk apa? Autopilot digunakan untuk apa? Untuk supaya otomatis. Tapi ada kalanya kita harus secara manual, ya. Kemudian saya ingin cerita sebetulnya kalau waktu mengizinkan, ada sebuah pergerakan satanik yang pernah mencoba mencuri Ekaristi dari sebuah gereja Katolik. Dan kemudian ia ingin namanya dekonsekrasi, yaitu tidak mengembalikan konsekrasi. Karena ada yang percaya bahwa beberapa percaya bahwa tubuh Kristus benar-benar ada di situ. Ya, meskipun beberapa mengatakan hanya persekutuan dengan tubuh Kristus. Ketika dia bawa ke kuburan. Kemudian tangannya itu mulai merasa berat. Ya. Berat sekali. Sehingga dia berjalan itu tidak bisa. Kemudian dia tambah berat. Sehingga dia harus melemparkan itu. Dia lemparkan itu. Dan kebetulan ada orang lihat. Hosti itu terpecah-pecah. Sebagian berubah menjadi bunga. Entah betul atau tidak. Tapi mujizat Tuhan tidak mengizinkan untuk perjamuan kudus. Untuk apa? Digunakan untuk yang salah-salah. Saya pernah membaca sebuah buku oleh Mukendi. Ini buku yang sungguh luar biasa. Beliau Mukendi ini adalah seorang mantan satanis. Dan beliau mengatakan kalau orang mau datang pada saya suruh dia berdoa, doa Bapa Kami dan Ave Maria, Salam Maria. Kemudian saya membaca terbingung-bingung, terkejut-kejut. Kenapa kok pakai doa yang sungguh suci? Doa Bapa Kami. Tapi digunakan salah. Ya. Jadi satu hal itu netral. Penggunaannya itu bisa salah dan bisa betul. Komuni diperuntukkan untuk orang percaya, mengingatkan. Tapi kalau digunakan untuk yang lain, bisa, tapi kemudian apa? Nggak cocok. Sama kalau kita pakai obeng plus untuk skrup minus. Bisa? Bisa. Nunggu dol dulu, ya. Dan satu-satunya cara yang betul, yang paling benar untuk menyantap perjamuan adalah apa? Harus dipecah-pecah dulu. Harus diangkat-angkat tinggi dulu. Enggak. Yang penting adalah makan dan minum dengan percaya. Cukup dengan percaya. Anda mau angkat tinggi, angkat sampai perlu pakai tangga. Anda perlu jungkir balik. Terserah. Yang penting harus dimakan dengan percaya.
Memang yang di tangan kita itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Ya. Tapi sama dengan begini. Anda bisa lihat wifi, Anda bisa lihat listrik. Ya kalau listriknya di kabel bisa lihat. Tapi dulu desain Tesla, listrik itu nggak perlu pakai kabel. Ya. Bagi Anda yang belum tahu nih. Anda bisa lihat wifi nggak? Nggak bisa. Tapi ada nggak wifi-nya? Terkoneksi nggak? Terkoneksi. Tubuh Kristus kelihatannya cuma roti. Halah, apa itu? Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Apa yang nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Apa yang kelihatan bukan berarti ada. Ya, kalau apa yang kelihatan tapi nggak ada itu fata morgana, halusinasi. Ada penyakit schizophrenia, ya, halusinasi. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau barangnya ini nggak ada, jangan dikira nggak ada. Bisa jadi ada. Saya pengen tanya, saudara kelihatan otak nggak? Nggak. Ada nggak? Ada. Kalau otak nggak kelihatan sama dengan nggak ada, berarti Anda nggak berotak semuanya, ya kan? Tapi kan otak bisa dilihat pakai CT scan, pakai MRI. Kita punya teknologi. Zaman dahulu nggak ada teknologi MRI, CT scan. Otak nggak ada. Ada. Mungkin kita saja masih belum punya teknologinya. Di masa depan mungkin ada teknologinya, bisa melihat energi, bisa melihat apa? Kristus. Ya. Bisa melihat Kristus. Semoga saja di masa depan apa? Ada. Amin. Kemudian yang terakhir. Ini janji yang terakhir ya. Saya hari ini akan sharing-sharing sedikit tentang mujizat-mujizat yang terjadi pada perjamuan kudus, terutama pada hosti. Pertama yang dirasakan oleh masyarakat dunia, terutama saya pernah melihat itu di Korea Selatan. Korea Selatan itu merupakan bukan hanya pusat K-pop, pusat pop yang sekarang ini terkenal karena BTS itu, bukan hanya itu. Di sana ada gereja terbesar sama Pastor Yonggi Cho, almarhum sekarang ya. Kemudian ada gereja Berea Sungkra. Itu gereja yang luar biasa. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak pergerakan Katolik di sana. Orang-orang kalau Korea Selatan itu berdoa tuh, kita berdoa begini. Mereka berdoa tuh, nunduk. Ya. Sungguh ada kekuatan dalam hati mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, seperti bisa dilihat di gambar, ceritanya sangat panjang, tetapi seperti ini secara singkatnya karena saya hanya punya sedikit waktu tersisa. Ya. 1. Gambar yang pertama ini ceritanya sungguh-sungguh luar biasa karena pada saat itu saya cuma mengadakan perjamuan kudus di rumah. Kemudian saya taruh hostingnya di atas cawan saya nih. Ya. Kemudian saya angkat, saya balik. Pes. Apa ini? Nggak mungkin dong ini ada bercak dari anggur. Kalau bercak dari anggur kan harusnya lumayan besar. Karena dia setetes ya kan. Kemudian saya perhatikan lagi. Saya paham ini. Mungkin ini mujizat dari Tuhan. Kemudian lagi, kemarin ketika kita mengadakan perjamuan di sini pada saat Natal, saya ingin menaruh sisa hosti yang saya pakai dalam tempatnya. Dan ketika saya buka, saya lihat langsung ada satu hosti yang menarik perhatian saya. Seperti digigit. Kemudian dari pinggirnya itu ada keroa, ada
bercak yang persis Bapak Ibu. Saya ingat saya ketika waktu mujizat pertama yang terjadi, saya masih ada di SMP, saya katakan pada teman saya yang Katolik, saya dapat mujizat seperti ini loh. Waduh. Tapi ujung-ujungnya saya simpan. Dan yang gambar pertama ini sejak saya SMP. Ya. Betapa luar biasanya sampai sekarang gak dimakan kutu loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Enggak. Dan bercaknya itu persis. Seperti Bapak Ibu tahu darah kering, ya. Kalau darah basah itu kan warnanya merah terang ya. Tapi kalau darah kering kan merahnya merah kering, gitu. Ya kan? Sama. Kedua ini ada lagi satu tapi nggak seberapa jelas, ya. Mungkin bisa ditampilkan juga. Yang terutama Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mengambil tubuh dan darah Kristus, ada mujizat terjadi, ada kuasa koneksi terjadi, ada kesembuhan, pemulihan, amin. Ada penguatan, ada pencurahan berkat, ada penganugerahan, pengurapan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ajak kita semua untuk lebih lagi, lebih dalam introspeksi diri, kemudian lebih dalam dan lebih khusyuk menerima tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita doa sebentar. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kini kami ingin mendoakan doa sesuai dengan apa yang telah Engkau ajarkan. Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa. Bapa kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah Bapak Ibu, saya sedikit sharing juga. Ada beberapa versi doa Bapa kami ya, yang tadi kita nyanyikan adalah versi yang digunakan oleh orang Katolik. Tapi satu hal yang benar-benar saya soroti adalah ada beberapa kata yang kurang realistis dari apa yang biasa kita doakan. Ya, kita selalu doakan, berilah kami pada hari roti. Wait. Kita di Indonesia makan nasi loh. Orang di Afrika makannya sagu, ya nggak makan nasi. Kadang-kadang makan nasi. Ada orang Amerika makannya nggak mau makan roti karena roti itu kan ada glutennya ya. Ada gluten intolerant, ya. Bapak Ibu,
Sekali lagi kita katakan rezeki itu yang sungguh luar biasa, ya. Ayo, Bapak Ibu, silakan kita ambil bersama-sama roti yang merupakan tubuh dari Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi bersama, ya. Sambil saya bacakan. Oh, ramataka shikara bala bala bala. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa apa yang di tangan kita pada hari ini adalah tubuh Kristus. Tubuh yang memiliki persekutuan dengan tubuh yang Kristus berikan bagi setiap dari orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang memilihnya. Marilah Bapak Ibu, kita makan dengan percaya. Mari kita angkat cawan setinggi-tingginya sambil saya akan bacakan daripada firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oh, percayakah Bapak Ibu saudara-saudari bahwa apa yang ada di tangan kita saat ini adalah darah Kristus, memiliki persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan percaya. Haleluya. 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 Oh, ramatashikara balabalabashi. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan bersama-sama Taste and See. Taste and see the goodness of the Lord. Oh, taste and see the goodness of the Lord. I will bless the Lord at all times, His praise ever in my mouth. Let my soul
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya hari ini juga akan memberikan berbagai informasi dari Warta Gereja bulan Januari 2022. Kembali saya mengucapkan selamat tahun baru karena ini adalah perayaan pertama kali kita ibadah di tahun 2022, ya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih telah mengikuti ibadah ini sampai saat ini, ya. Kita masih ada berikutnya adalah doa berkat, kemudian lagu terakhir untuk kita nyanyikan sebagai penutup, ya. Bapak Ibu, pertama-tama tadi saya sudah ucapkan selamat tahun baru. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kita bulan depan, ya, bulan depan akan tidak ada ibadah, ya. Jadi beberapa waktu lalu juga saya dikabari bahwa ibadah the Sunday service, ya, menggunakan bahasa Inggris akan diundur hingga minggu depan, tanggal 30 kalau tidak salah, ya. Mungkin bisa ditampilkan, ya. Kemudian, ya, saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mungkin mau melayani Tuhan di tempat ini, ya, untuk bisa mendaftar. Langsung saja mendaftar, ya. Formulirnya ada di, sekarang kita punya website, ya, di www, ya, www.miles.asia. Ya, jadi bukan com tapi Asia, ya. Karena beberapa waktu lalu saya dikabari juga, kalau kita pakai com bagaimana ya? Kalau pakai com itu sudah banyak yang dimiliki orang lain, saya bilang gitu. Ayo kita bikin pakai yang lebih regional. Kita bikin Miles Asia. Oke, kita bikin Miles Asia. Biayanya bagaimana? Tenang, Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk domain yang Asia, apakah murah? Enggak, sama aja, mahal. Kemudian untuk pembuatan website mahal. Kita kemarin keluar hampir berapa? Hampir setengah juta, ya, hampir setengah juta. Ya, hampir setengah juta untuk 1 tahun pertama. Dan untuk tahun-tahun ke depan akan naik, ya, akan naik terus. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki keinginan untuk didoakan, juga bisa melewati satu portal di www.miles.asia, ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin dapatkan perjamuan kudus, perjamuan suci gratis dari kami kirimkan ke alamat Anda secara gratis, ya. Jadi sudah ada satu paket dengan roti dan dengan anggurnya juga, ya. Jadi jangan khawatir. Semuanya akan kita cover dari biaya dan semuanya Anda tinggal dari rumah merayakan perjamuan bersama dengan Tuhan. Anda bisa juga hubungi kami melalui WA yang tertera atau juga di www.miles.asia. Oke? Ada formulirnya. Dan yang terakhir ingin saya katakan, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu terberkati dengan pelayanan kami di sini, Bapak Ibu bisa menyalurkan persembahan dan donasi kepada kami. Kami tidak meminta Bapak Ibu, tapi jika Bapak Ibu ada keinginan untuk memberi, silahkan. Kami juga sudah cantumkan juga di website kami juga ada. Dan yang lebih penting adalah kami juga akan memberikan Anda report, ya, kemana saja uangnya pergi, ya. Jadi kita nggak ambil ini untuk kepentingan diri kita sendiri, ya. 90% akan kita alokasikan untuk panti asuhan dan untuk pelayanan di sosial. Kemudian baru 10%-nya kita akan alokasikan untuk gereja. Jadi jangan khawatir. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, satu portal di www.miles.asia. Ada link juga untuk ibadah kita, ya. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Saya akan arahkan tangan saya ke kamera. Bagi Bapak Ibu, saudara yang di rumah, mari angkat tangan, angkat kedua tangan. Oh, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Oh, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Tuhan memberikan kita segala yang kita butuhkan. Tak perlu khawatir Bapak Ibu, besok saya mau makan apa? Tuhan berikan, Tuhan cukupkan. Saya punya hutang yang begitu besar,
Tuhan berikan jalan. Saya punya penyakit yang tidak bisa sembuh. Tuhan yang akan berikan jalan, dia akan angkat segala penyakit. Kemudian apapun juga permasalahan problema dalam hidup yang bertubi-tubi, Tuhan katakan Tuhan selalu bersama dengan umatnya. Tidak akan pernah lengah, tidak akan pernah meninggalkan setiap dari umat-umatnya. Bapak Ibu, Tuhan juga berkata, jalan itu tidak akan selalu mulus. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi yang terbaik bukan berarti terenak. Bapak Ibu, sekarang Tuhan akan memberikan resolusi yang baru, memberikan jalan yang baru. Inilah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan seluruh umatnya yang berkumpul di depan altar ini, di sekitar altar ini, dan bagi seluruh manusia di atas muka bumi ini. Dari sekarang hingga selama-lamanya segala masa, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.